Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Wahid Taruna channel pendidikan yang dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 pada jenjang SMK dengan materi pembelajaran Pasar Monopoli. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasar monopoli yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Yang ketiga, kelebihan dari pasar monopoli. Yang keempat, kelemahan pasar monopoli. Dan yang kelima, contoh pasar monopoli. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Monopoli dalam bahasa Yunani diartikan sebagai satu penjual. Jadi, pasar monopoli merupakan situasi di mana di dalam pasar tersebut hanya ada satu penjual saja yang tentunya menguasai seluruh pelanggan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kompetitor atau saingan yang bermain pada lahan bisnis yang serupa. Menurut Tomansoni Tambunan dan Wilson dalam buku Hukum Bisnis menjelaskan bahwa pasar monopoli itu merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja di dalamnya. Sedangkan menurut Tati Suhartati beserta Fahrosi dalam buku Teori Ekonomi Mikro menjelaskan secara detail bahwa pasar monopoli itu adalah suatu model pasar yang memiliki ciri terdapat satu penjual, kemudian output yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain daripada yang lain. Tidak memiliki barang pengganti dan di pasar ada rintangan bagi produsen lain untuk memasukinya. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasar monopoli merupakan pasar di mana di dalamnya terdapat penjual tunggal yang menguasai pasar atau monopolis, yang berkuasa untuk menentukan harga. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu yang pertama, produknya unik. Kenapa dikatakan unik? Karena pasar monopoli memiliki barang yang tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan lain, atau dengan kata lain tidak ada barang pengganti yang sempurna yang terdapat di dalam pasar. Yang kedua, hanya terdapat satu perusahaan atau penjual atau produsen sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli produk yang disiapkan oleh perusahaan tersebut. Ciri yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam industri ini. Sehingga keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut. Terdapat di dalamnya juga hambatan berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang tidak mudah dicontoh oleh perusahaan lain dengan modal yang cukup besar. Yang keempat, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat karena dia menjadi perusahaan atau penjual tunggal yang memiliki kemampuan dalam menentukan harga sesuai kehendaknya serta menguasai semua pengendalian produksi dan jumlah produk yang akan dihasilkan. Yang kelima, perusahaan hanya memerlukan sedikit biaya promosi karena semua pembeli memerlukan barang yang dihasilkan dari perusahaan ini. Sehingga kalaupun muncul biaya promosi iklan, itu bukan untuk menarik pembeli, tetapi untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Ciri yang terakhir yaitu 6, tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang serupa. Karena barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli itu tidak bisa digantikan dengan barang lain.
Berikutnya terdapat 5 kelebihan dari pasar monopoli antara lain. Yang pertama, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui riset dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas. Yang kedua, perusahaan monopoli harus selalu menumbuhkan efisiensi. Yang ketiga, kekuasaan perusahaan monopoli dikontrol atau diawasi oleh negara. Kemudian, pasar persaingan monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini hak cipta dan hak patennya. Kemudian, persaingan monopoli akan menumbuhkan kemajuan pesat dalam teknologi. Sedangkan kekurangan pada pasar monopoli antara lain, yang pertama, monopoli berkuasa dalam menentukan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua, persaingan menumbuhkan ketergantungan konsumen. Yang ketiga, monopolis akan bebas menguasai penjualan karena perusahaan lain susah masuk di pasar tersebut. Yang keempat, persaingan dapat menumbuhkan pendapatan yang tidak merata karena keuntungan hanya pada perusahaan monopolis dalam jangka waktu yang panjang. Adapun contoh dari pasar monopoli yaitu layanan kereta api dari perusahaan kereta api, kemudian layanan listrik dari PLN, atau layanan pesawat telepon dari Telkom, serta layanan bahan bakar dari Pertamina. Demikianlah paparan materi yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.